Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersyukur di pagi hari ini kita masih dipertemukan melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat hari baru Tuhan boleh anugerahkan bagi kami bersama. Kami boleh nikmati hingga pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkatilah kami untuk boleh memahaminya dengan baik, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tema renungan kita pagi hari ini ialah mendengar dan melakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat ini dimulai dengan kata jika, yakni sebuah undangan sekaligus tantangan. Tuhan tidak hanya meminta umatnya mendengar, tetapi baik-baik mendengarkan dalam artian memperhatikan, merenungkan, dan merespons firman-Nya dengan tindakan nyata. Mendengar suara Tuhan berarti memberi ruang bagi kehendak-Nya, mengarahkan hidup kita, bukan sekedar menjadi pengetahuan rohani. Nah Bapak Ibu Saudara, terkait dengan perintah Allah, ada dua kebenaran penting yang perlu kita pahami, yakni bahwa standar Allah mengenai benar dan salah tidak pernah berubah. Jika ada sesuatu yang salah 6.000 tahun yang lalu, maka hal itu masih salah hingga saat ini. Budaya bisa berubah, pendapat populer bisa berubah, tetapi kebenaran tidak pernah berubah. Kebenaran itu kekal. Dan juga bahwa perspektif Allah lebih besar dari perspektif kita. Allah melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Mustahil bagi manusia untuk melihat ke belakang sebelum waktu dimulai ataupun maju ke dalam kekekalan. Dan tidak mungkin kita bisa mengerti segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang terjadi di sekitar kita. Tugas kita bukanlah memutuskan apakah hukum ini benar atau salah, tetapi menaatinya. Dan ketaatan yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan yang setia, bukan yang sementara atau bersyarat. Taat bukan hanya ketika keadaan menguntungkan, tetapi juga saat jalan terasa berat. Dalam ketaatan itulah iman kita dibentuk. Kita belajar percaya bahwa perintah Tuhan selalu membawa kehidupan, bukan belenggu. Nah dalam ayat ini dikatakan bahwa di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan ada janji berkat Tuhan yang akan kita nikmati. Akan tetapi janji berkat ini tentunya bukanlah tujuan utama ketaatan, melainkan dampaknya. Tuhan tidak memanggil kita taat demi berkat, tetapi ketika kita hidup selaras dengan kehendak-Nya, berkat menjadi bagian dari perjalanan itu. Berkat Tuhan bukan hanya materi, tetapi juga damai sejahtera, arah hidup yang jelas, dan kehidupan yang menjadi kesaksian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kisah Naaman dalam 2 Raja-Raja pasal 5 menggambarkan perlunya ketaatan penuh. Naaman panglima tentara Aram menderita kusta. Seorang utusan dari Nabi Elisa menyuruh dia untuk membenamkan dirinya ke dalam sungai sebanyak 7 kali agar sembuh. Nah instruksi itu kelihatan konyol dan Naaman hampir mengabaikannya. Tetapi para pelayannya meyakinkan dia untuk mencobanya. Maka Naaman membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai itu, dan Allah menyembuhkan dia. Bapak Ibu Saudara, bayangkan jika Naaman pulang ke rumah dalam keadaan marah atau hanya masuk ke dalam air sebanyak 6 kali dan kemudian memutuskan bahwa Allah membuat dia tampak seperti orang bodoh. Tetapi di sini Naaman percaya dan menaati Allah sepenuhnya, dan Allah menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bayangkan apa yang Allah akan lakukan dalam hidup kita ketika kita hidup menaatinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hidupilah setiap kebenaran Tuhan yang kita terima, bukan hanya sekedar mendengar. Hiduplah dalam ketaatan penuh tanpa dikendalikan oleh situasi. Biarlah hati kita menjadi hati yang taat dan setia, agar hidup kita berkenan kepadanya dan menjadi berkat bagi sesama kita.
Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama sejenak di pagi hari ini. Kami terbatas memahaminya, karena itu mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus menuntun kami dalam pemahaman yang lebih jauh akan kebenaran-Mu, bahkan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semua menjalani hari ini, pelihara dan tuntun kami hidup menyenangkan Tuhan. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.